Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, merendahkan hati dan memuji Tuhan. Mari saudaraku, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Kita percaya bahwa Roh Kudus menuntun kita hari ini dalam menjalani hidup kita. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami boleh menjalani hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkuasalah dalam hati dan pikiran kami sehingga sabda-Mu boleh kami pahami, memperbaharui hidup kami dan menuntun kami tetap berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21, mari kita membaca firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 dengan topik renungan harian kita pada hari ini, penderitaan Kristus sebagai teladan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus merupakan teladan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Teladan dalam hal berbuat kasih bagi banyak orang, teladan dalam hal pengampunan, teladan dalam mau berdamai dengan orang lain, teladan juga ketika kita menghadapi berbagai penderitaan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, Kristus dalam menjalani hidupnya, penderitaan yang dia alami bukanlah oleh karena kejahatan yang dia lakukan. Saudara-saudari, melalui penderitaan yang dia jalani dalam hidupnya, bahkan sampai mati di kayu salib, tidak ada satupun perbuatan yang dia lakukan merugikan orang lain. Perbuatan jahat, malahan yang dia lakukan adalah untuk kebaikan banyak orang, menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang sedang dalam kesusahan,
bersahabat dengan orang-orang yang dipinggirkan dan tetap melakukan kebaikan dalam hidupnya. Tetapi dia menjalani penderitaan jalan salib yang dia jalani, tidak ada pembalasan yang dia lakukan ketika orang lain membuat dia ada dalam penderitaan. Apakah memukul dia, mengolok-olok dia, meludahi dia. Tetapi Yesus tetap menjalani penderitaannya dengan baik dalam kerendahan hati. Untuk apa? Untuk keselamatan orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, sebagai seorang percaya kepada Kristus, kita adalah hamba-hambanya Kristus. Hamba yang patuh, yang tunduk kepada Bapaknya, kepada Allah kita. Boleh jadi berbagai penderitaan kita hadapi. Apakah dalam pekerjaan? Ketika di tengah pekerjaan, pergumulan, masalah, penderitaan kita hadapi, tetapi kita harus tetap menjalaninya dengan baik. Tetap tegar dan kuat di dalam Tuhan, dan tetap juga mengerjakan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Ya, karena memang tantangan penderitaan adalah hal-hal yang pasti kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari. Jikalau kita mengaku sebagai murid Kristus, ya kita harus meneladani dia melalui pergumulan, penderitaan, apakah tadi dalam pekerjaan ya, atau juga dalam keluarga yang kita hadapi, masalah-masalah. Tetaplah berjuang menghadapinya, tetaplah dengan rendah hati menjalaninya, dan mohonkan kekuatan dari Tuhan. Kristus sebagai teladan kita, ia adalah Allah yang turut juga merasakan penderitaan yang kita rasakan. Tidak membiarkan kita sendirian berjalan dalam kehidupan setiap hari ketika kita menghadapi penderitaan. Tetapi dia adalah Allah yang ikut merasakan penderitaan kita, yang menguatkan, meneguhkan setiap orang yang percaya kepadanya, tetap bersekutu dengan dia, memohon kekuatan daripadanya, tetap setia menyaksikan, memberitakan Injil bagi banyak orang melalui pergumulan penderitaan yang kita hadapi. Karena itu, mari tetap meneladani Kristus, tetap berserah kepadanya, setia berjalan di jalan Tuhan, karena dia menguatkan kita dalam menjalani hidup kita setiap hari. Mari bersama-sama kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Pujian kita, kekuatan di hidupku, kudapat dalam Yesus. Saudara-saudari, kita percaya bahwa ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup, kita beroleh kekuatan hanya daripada Tuhan saja. Karena itu, tetaplah kuat, tetaplah teguh. Ketika menghadapi penderitaan, kita tetap boleh menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau adalah teladan dalam hidup kami. Ketika menghadapi penderitaan, ajar kami tetap mengandalkan Engkau, meneladani Engkau yang menjalani hidup, menjalani penderitaan dengan tetap menjalaninya penuh kesabaran.
Mampukan, kuatkan, teguhkan kami Tuhan, agar ketika dalam pergumulan kami tetap menjalaninya dengan penuh kesabaran, memohon kekuatan dari Tuhan, tetap menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan pergumulan yang kami hadapi. Tetap kami bersaksi tentang Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Ya Roh Kudus, kuatkan, teguhkanlah kami agar tetap setia kepada Tuhan. Kuat dan teguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kami yang sedang menghadapi penderitaan dalam hidupnya, sakit, penyakit, ataupun pergumulan-pergumulan apapun, baik dalam pelayanan, pekerjaan, dalam rumah tangga. Kuatkan, teguhkan kami, tetap mengandalkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, karena Engkau adalah teladan dalam hidup kami. Berkati pelayanan gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada, agar tetap bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang. Bagi para misionaris kami juga mendoakan, kuatkan dan teguhkan mereka, agar Injil kebenaran firman Tuhan juga semakin tersebar kemanapun juga. GBKP Siterusada khususnya kami doakan dalam setiap program pelayanan, mampukan kami Tuhan dengan rendah hati melakukannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia berjalan di jalan Tuhan, jadikan Kristus sebagai teladan, meskipun kita menghadapi penderitaan Kristus sebagai teladan dalam menghadapi pergumulannya. Karena itu tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Kita percaya dalam menjalani hidup kita hari ini, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.